Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian tafsir pagi ini adalah surat ke-7, suratul A'raf ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Dan banyak qaryatin negeri, kalau diterjemahkan satu-satu, banyak dari negeri, banyak negeri-negeri. Ahlaknaha, kami hancurkan, kami menghancurkannya. Faja'aha, datang kepada negeri itu, ba'suna, hukuman kami, azab kami, bayatan, di malam hari, auhum qailun, atau di siang hari. Qailun ini diambil dari kailulah, bukan dari qala yaqulu yang artinya berkata, tapi qala yaqilu artinya tidur siang. Qailulah. Maka ada ungkapan tuh, man qala tahta syajarati batala wudu'uhu. Barang siapa yang qailulah di bawah pohon, batal wudunya. Biasanya buat jebakan para santri, karena qala dimanai berkata. Jadi dia mengartikan barang siapa yang berkata di bawah pohon, batal wudunya. Padahal qala di situ nggak selalu artinya berkata, tapi tidur siang. Ya. Kata-kata yang sulit. Ba'sun artinya azab, al-ati ala nafsi wa huwal istisal. Ba'sun itu adalah penghancuran secara total, azabnya. Bayatan artinya bayat, malam. Di antara diambil dari kata bayat adalah mabit, malam hari kan. Mabit, kita suka dengar kata mabit. Wa minhul bait. Nah, diambil dari kata bayat ada kata baitun yang artinya rumah. Li'annahu yabatu fihi, karena dia menginap di rumah itu. Malam itu pasti kan ke rumah. Ya, tempatnya itu namanya bait. Perilakunya namanya bata yabitu. Qailun ma'khudun minal qailulah. Qailun diambil kata dari qailulah, bukan qala, qaulan, bukan. Yaitu rohah, rehat, ya. Wadi'ah, dan santai, wasatan nahar, di tengah hari. Wa ilam yakun ma'aha naun, wa ilam yakun ma'aha naumun, meskipun tidak tidur. Wakilah ya naumun wasatan nahar, ada yang mengatakan tidur di tengah hari. Jadi tubuh kita ini sudah didesain oleh Allah, siang itu pasti ngantuk. Saat matahari menjelang zuhur tuh. Ya, para ulama menyunahkan sebelum zuhur tidur, bukan sesudah. Ya.
Buktinya kan kita juga kalau istirahat itu pasti kan di proyek-proyek itu jam 12 sampai jam 1 kan pasti tidur orang itu. Pasti ngelenggut gitu. Nah, kita sekarang ke tafsir. Pendapat ulama tentang ayat ini. Qala Syangkiti khawafallahu ta'ala fi hadhil ayat al-karimah al-kufar alladzi kadzabuhu. Allah mengingatkan dengan ayat ini kepada orang-orang kafir yang mendustakannya. Apa isi peringatannya? Bi annahu ahlaka khairan minal qura bisababi takdzibihimur rusul. Bahwa sudah banyak yang Allah hancurkan. Ya, negeri-negeri yang dihancurkan karena pendustaan mereka. Faminhum man ahlakna bayatan. Di antaranya ada yang kami hancurkan bayatan di malam hari saat mereka nyenyak tidur. Ya. Wa minhum man ahlakaha, dan sebagian ada yang Allah hancurkan wahum qailun. Mereka sedang bersantai-santai di siang hari, lagi tidur ayam lah katanya. Turu ayam kata Rasul. Tiba-tiba datang azab. Fahdharu takdziba rasuli sallallahu alaihi wasallam li'alla unzila bikum mislu ma anzaltu bihim. Maka hendaklah kalian berhati-hati. Ya, jangan mendustakan Rasulku supaya tidak turun kepada kalian apa yang pernah aku turunkan pada mereka. Wa awdahu hadzal makna fi ayatin ukhra. Ayat ini ditunjang oleh beberapa ayat. Pertama surat 6 ayat 10. Surat 6 ayat 10 Allah berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Wa laqad istuhzi'a bi rusulin, dan sungguh rasul-rasul sudah diejek, sudah dihinakan ya, sebelummu. Maka menimpa orang-orang yang mengejek itu apa-apa yang mereka ejekkan. Ejekan itu membawa musibah. Ayat yang lain dalam surat surat Al-Hajj, surat 22 ayat 45. Allah berfirman, "Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalati wa qasrim masyid." Sudah berapa banyak negeri yang kami hancurkan karena negeri itu zalim. Maka negeri itu khawiyatun ala urusyiha, runtuh atap-atapnya. Dan sumur-sumurnya ditelantarkan. Kalau dulu kan mengambil air dari sumur, sumurnya sampai ditinggalin. Wa qasrim masyid, dan bangunan-bangunan yang tinggi dibiarkan tidak ada penghuni. Ya. Begitu juga dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 58. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Berapa banyak negeri yang kami hancurkan. Batirat ma'isyataha. Batirat itu artinya karena kesenangan hidup membuat mereka lalai. Batirat ma'isyataha. Batirat ini maknanya sombong. Ma'isyah, penghasilan, penghidupan yang sombong. Ya, karena penghidupannya nyaman, jadi dia bersikap sombong, sifatnya egois. Ya. Nah, ini yang juga menjadi peringatan buat kita. Kalau orang kompleks biasanya sudah diberi kekayaan satu sama lain, maka akan berlomba-lomba ya membangun rumah petinggi-tinggi.
Oh, tetangganya segitu, lebih lagi. Dia lihat segitu, lebih lagi. Terus berlomba-lomba. Nah, disitulah nanti timbul egoisme. Ya, tidak kenal tetangga. Nah, maka itulah ini yang pernah dihancurkan di zaman dahulu. Fatilka masakinuhum lantuskan min ba'dihim ila qalila. Itulah tempat-tempat tinggal mereka. Saksikanlah tempat tinggal mereka, tidak ditinggali sekarang kecuali sedikit. Kalau sudah dihancurkan Allah, ya, tempat tinggalnya itu kosong begitu saja. Ya, Allah memberikan salah satu contoh sumur Lapindo lah. Sampai sekarang kan belum terpakai, ya, seperti kosong begitu. Mungkin suatu saat akan bagus lagi. Begitu juga tempat-tempat lain yang dihancurkan oleh Allah. Tapi nggak tahu dosa apa itu di situ. Sumur Lapindo itu. Sehingga itu berapa? 3 kecamatan apa ya? Apa saat? Nggak tahu dah. Luar biasa sampai sekarang. Belum selesai itu anunya, keluar terus. Bagaimana kabarnya belum terupdate bagaimana itu? Apa sudah bisa ditinggali? Saya belum dengar. Wa kunna nahnul warithun. Wa kunna dan kami al-warithin yang mewarisi. Pada akhirnya mereka pergi. Karena kita ini kan terikat oleh ruang dan waktu. Ya, rumah kita yang begitu bagus, kelak kita tinggalkan juga. Ya, makanya bangun rumah jangan bagus-bagus lah. Asal jangan hujan, jangan kehujanan, jangan kepanasan, terus keamanan. Kan di Indonesia ini kalau nggak juga nggak aman. Gitu. Asal aman sudah. Fungsi jadi harus dilihat fungsi, jadi jangan dilihat dari rupanya. Fungsinya apa? Gitu. Fungsinya untuk melindungi kita dari hujan sudah tercapai, melindungi kita dari panas sudah tercapai, nyaman ya. Ya sudah, nggak usah bagus-bagus. Begitu juga dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 10. Allah berfirman, afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Kata siru diambil dari kata siru ini ada 2, perjalanan. Yang kedua, sejarah. Kan kita tahu sejarah itu bahasa Arabnya kan sirah. Ya kan? Perjalanan orang berarti. Jadi kalau diartikan sejarah, kita nggak perlu untuk mendapat keyakinan itu jalan-jalan, nggak perlu. Tapi belajarlah pada sejarah, gitu maksudnya. Pelajarilah sejarah. Karena sejarah itu kan menjadi evaluasi buat kita. Ya, orang-orang dulu bagaimana yang sudah dihancurkan oleh Allah. Itu mengenaskan. Fayanzuru. Maka di sini juga yanzuru. Yanzuru itu bukan melihat mata, tapi pakai pikiran. Evaluasilah. Maka dalam bahasa Indonesia yanzuru diambil kata nazuru ini nalar, nazar. Karena orang Jawa lidahnya cedal apa gimana orang dulu itu. Zohor jadi lohor. Ya kan? Jadi diganti L. Nazar jadi nalar. Gunakanlah nalarmu. Kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Bagaimana akibat yang ditanggung oleh orang-orang sebelum mereka. Inilah perbedaan kita dengan binatang. Ya, binatang juga mengenal itu, maka mereka disebut dengan evolusi. Misalnya musuhnya banyak, maka dia dibuat pertahanan baru. Kan semua itu dilengkapi dengan pertahanan. Ya. Contohnya bunglon bisa berubah warna. Nah, itu nanti kalau musuhnya makin banyak, dia model baru lagi. Bermutasi singkatnya, bermutasi. Dammarallahu alaihim. Allah menghancurkan mereka secara total. Sampai hari ini saja itu. Entah kesalahan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Negeri Spanyol itu layaknya nggak ada orang Islam. Ya, kalau kita ada teman saya itu yang pergi ke sana ke Istana Sevilla apa itu. Sevilla, terkenal sepak bolanya ya, tapi ada Istana Sevilla.
Itu ukir-ukirannya begitu rinci. Nangis dia. Karena apa hari ini jadi gereja? Kenapa bisa begini? Padahal dulu umat Islam itu jaya selama 7 abad. Kesalahannya apa? Kesalahannya bertengkar. Orang Islam itu sesama dengan orang Islam bertengkar. Karena predatornya umat Islam itu bukan orang kafir. Orang Islam itu sendiri. Yang bisa mengalahkan orang Islam adalah orang Islam. Orang lain nggak mungkin bisa. Maka itu disulut, terjadi perang saudara. Seperti sekarang terjadi pada Syria. Ya, terjadi pada Syria. Nah, itu hancur total. Karena katanya tanda-tanda kiamat berasal dari sana, jadi dihancurkan. Nah, kita lanjutkan. Waqad hada ta'ala ahla qura bi ayati yaum adzabau lailan fi halatin naum. Pada ayat ini Allah mengingatkan jangan sampai itu terjadi saat kita justru lengah. Au duhan fi halatil, bisa jadi saat malam kita tertidur. Atau saat duha kita sedang main-main. Ya, kita nggak siap. Nah, inilah yang Allah sampaikan dalam surat 7 ya, ayat 97 98 nanti ya. Ya. Kata ya itu surat 7 ayat 97 98. Allah mengatakan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan, apakah penduduk negeri merasa aman azab kami tidak datang di malam hari sementara mereka sedang tidur? Ya. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan, apakah penduduk negeri merasa aman ya dari kedatangan azab kami di waktu duha? Wahum yal'abun, mereka sedang bermain. Surat 7 ayat 97 98. Berikutnya surat 16 ayat 45 sampai 47. Afa aminal ladzina makarus sayiat, apakah orang yang berbuat makar ya, mendramatisir, merekayasa kejahatan, ayakhsifallahu bihimul ard, Allah membenamkan mereka ke dalam bumi, maksudnya gempa ya, Allah takdirkan gempa. Au yatiyahumul azab min haitsu la yash'urun, atau datang kepada mereka azab dari arah yang mereka tidak tahu. Au yakhudhahum fi taqallubihim, atau azab merenggut mereka sedangkan mereka sedang bertransaksi. Lagi transaksi atau lagi dalam perjalanan, taqallub ya. Lagi warawiri datang azab. Famahum bimu'jizin, maka saat azab datang mereka tidak bisa menghindar. Ya. Au yakhudhahum ala takhawufin, atau datang kepada mereka di atas ketakutan. Nah, ini yang lebih parah lagi, dibuat takut, saat takut itulah mati. Ya. Fa inna rabbakum raufur rahim, maka sesungguhnya Tuhanmu la raufun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Muhammad Rashid Ridho menyatakan wal mana wa katsiran minal qura ahlakna li isyani rusuliha fi ma ja'u biha min azabi rabbihah. Jadi banyak sudah negeri-negeri yang dihancurkan ya, karena maksiat kepada Rasulullah. Termasuk sekarang yang dialami oleh umat Islam, tidak lagi menjadi pemimpin ya. Tidak lagi menjadi pemimpin dunia, tapi kita menjadi kacung. Yang lebih parah, kacung di negeri sendiri. Nah, itu. Jadi kacung di negeri sendiri itu seperti begini, contoh yang sederhana ya. Kita punya lahan kita disewa untuk peternakan ayam. Yang ngurus ayam yang punya lahan. Karena disewakan, berikut jasanya. Tapi begitu panen, yang menikmati yang punya. Begitulah sekarang Indonesia ini. Ya, KS contohnya. Sekarang hanya menyewakan lahan yang produksi orang lain.
Kan sedih itu. Begitu besar, raksasa, nggak tanggung-tanggung kan. Seperti sekarang ini. Apa satu saat bisa pulih? Bisa. Ya, tidak mustahil. Yang dulu nggak ada, sekarang ada, nanti nggak ada atau bisa jadi ada lagi. Ya, tidak mustahil. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi belum kelihatan titik terang ya sampai sekarang. Ini kenapa? Ya, orangnya tetap orang itu, yang ngerjain tetap orang itu, cuma pemiliknya berbeda itu. Yang ngerjainnya orang itu. Makanya karyawan dengan sedih mengatakan yang biasanya pencet tombol ya dia juga dia nggak tahu menau itu kan. Sekarang punya siapa tidak, pokoknya dia bekerja seperti dulu. Makanya ulama sudah mengingatkan untuk menguasai dunia itu kuncinya ilmu, menguasai akhirat iman. Kalau kita bisa menggabungkan ini, ilmu dan iman, insya Allah. Tapi yang terjadi begitu, iman tanpa ilmu, ya, ilmu tanpa iman, terpisah jadinya. Nah, ini yang kemudian membuat kita lumpuh, tidak berdaya. Itulah nasihat dari dari Muhammad Rasyid Ridho ya. Fakana halaqwa ala darbain bi anja ba'du ba'suna halaqaun mubitin. Maka di sini Allah menjelaskan azab itu bisa datang di saat mereka tertidur. Atau azab akan datang saat mereka justru sedang main-main, sedang sibuk. Di tengah kesibukan itulah turun azab. Ya. Itu semuanya bisa terjadi. Nah, Nabi Muhammad sih sudah pernah mengajukan permohonan pada Allah ya. Supaya azab yang pernah ditimpakan kepada orang terdahulu tidak lagi ditimpakan kepada umat sekarang, kecuali di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Ya. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat walaupun durhaka, walaupun nakal, dosa, biadab lebih dari orang dulu, semua dosa yang pernah dilakukan orang umat terdahulu itu sekarang ada. Kalau kita nggak percaya, inventarisasi aja dosa Nabi, umat Nabi ini apa. Semua ada di sini. Ya, di zaman sekarang. Tapi mengapa azabnya kok nggak sama? Ya itulah. Rasul kita sudah minta pada Allah, jangan untuk umatku jangan ditimpakan seperti orang dulu. Maka turun 2 ayat dari surat Al-Baqarah, ayat akhir. Ya, yaitu Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami. Inna sina, kalau kami lupa, au akhtana atau salah. Lupa atau salah tolong jangan dihukum. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Janganlah engkau bebani kami dengan beban yang pernah engkau berikan pada umat terdahulu. Fa'fu anna, maafkan kami. Fa'fu an waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, beri rahmat kami. Fansurna, tolonglah kami 'alal qaumil kafirin. Ya, itu diucapkan berulang-ulang. Nah, itulah ayat dari 4 ya, ayat yang keempat. Ayat yang kelima. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada dakwah mereka. Dakwah artinya ada 2. Doa bisa pengakuan. Ya. Arti dakwah itu bisa 2. Jadi tidak ada dakwah mereka, respon mereka kecuali ketika datang kepada mereka siksa kami, kecuali mereka mengatakan sungguh kami zalim. Saat azab datang semuanya ngaku salah. Ya karena sudah tidak ada peluang untuk menghindar. Maka sesuatu itu dalam Islam itu dibagi 3. 1 ilmu yakin,
ainul yakin, haqqul yakin. Ilmu yakin kita sudah tahu lewat ilmu soal pembelajaran akhirat begini. Ya. Kemudian haqqul yakin, sudah ainul yakin, kita sudah melihat berapa banyak orang yang wafat, tapi belum tiba ke haqqul yakin. Kita tiba ke haqqul yakin setelah kita sendiri yang ngerasain, waduh iya bener. Itu, jadi 3 proses informasi itu. Ilmu yakin dengan ilmu, ya. Yang kedua dengan haqqul yakin, sudah pertama ilmu yakin, kedua ainul yakin. Ain itu mata, sudah ngelihat, ya, bahwa nanti akan ada kematian. Ainul yakin, kita sudah melihat orang mati. Haqqul yakin, ngalamin, waduh iya bener. Nah ini belum pol kalau belum ngalamin. Tapi apa mesti begitu? Sebab kalau sudah siksa udah turun kan dicabutnya susah. Ya, jadi menurut para ulama tafsir, Nabi Muhammad itu nggak pernah mengabulkan permintaan yang nyeleneh-nyeleneh dari kaumnya. Kenapa? Karena kalau mereka minta, ya, mereka minta lalu dilangsungkan oleh Rasulullah, ya, dilangsungkan kepada Allah, turun pengabulan. Terus yang dijanjikan mereka nggak memenuhi. Contohnya, kami akan beriman kalau kamu begini gitu. Dipenuhi, maka akan turun azab. Makanya Rasulullah nggak mau. Banyak permintaan udah diladeni itu, ditimpukin Rasulullah. Ya, Jibril datang. Muhammad, ini saya sudah bawa malaikat gunung. Terserah menunggu komandomu. Apa mau ditungkepin ke sana? Jangan. Biarkanlah mereka begitu. Karena yang silahkan, kamu apa responnya? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah karena mereka nggak ngerti. Itu sudah mendapat respon yang tidak baik, ya, tidak nyaman, disambit, dimaki-maki, ditimbungin oleh anak kecil, dianggapnya orang gila. Nabi Muhammad di Taif itu timpukin, lari tunggang itu ditimpukin. Itu sudah ada jawaban dari Allah, mau tah dihancurkan. Jangan. Sampai sekarang itu katanya batunya, nah kita belum jalan-jalan ke sana, batunya seakan-akan mau jatuh. Jadi secara rasio tuh nggak masuk akal, batu begitu gede hanya dicengkal sudah mau turun begitu. Sampai sekarang katanya. Itu ada teman kita yang namanya Maulana itu cerita, ini batunya yang dulu pernah dijanjikan mau ke situ itu. Ya, jadi kalau memang manusia itu isinya suka ngeyel, nanti kalau sudah diturunkan azab, ampun-ampunan gitu. Jadi kan Allah tahu kapasitas kemampuan manusia, kan Allah maha tahu, Allah yang menciptanya. Ini ngeyel ini. Wong tadinya itu dari air yang hina, fa idza huwa khasimum mubin. Begitu udah dewasa dia ngelawan. Ini pencet begitu. Ya sama dengan orang tua lah, ya menghadapi anak. Anaknya waktu dulu kan sangat membutuhkan kehadiran orang tua. Kalau orang tua ngamuk, dilemparin ke sawah ya mati udah. Ya, tapi begitu gede dia ngelunjak. Durhaka sama orang tua. Betapa sakitnya orang tua. Contohnya seorang anak mencaci orang tua dengan kata-kata yang sama diucapkan dengan orang lain, mungkin lebih sakit diterima dari anaknya. Dasar bodoh contohnya. Orang lain juga ngomong begitu. Nah, orang tua itu lebih terima orang lain daripada keluar dari mulut anaknya. Dasar bapak bodoh gitu. Apa isinya? Katrok, deso, itu lebih sakit, ya. Nah begitu apalagi Allah.
Bukankah dulunya dia adalah hanya setetes mani yang hina, lalu ditakdirkan faidah wa khasimum mubin dalam surat Yasin. Tiba-tiba dia menjadi lawan yang tangguh. Ngeyel itu. Gak mengakui keberadaan Allah dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Wa uniya biqauli jalla da'wahum fi hadzal maudi du'auhum. Yang dimaksud dakwah artinya walaupun dua, artinya ada dua, bisa doa, bisa pengakuan, tapi yang dimaksud di sini ada doa. Ya, jadi artinya kalau azab sudah datang, yang kami dengar adalah wawaduhan. Waduh, tolong orang maning-maning. Tapi kalau lagi nggak diazab, petantang-petenteng. Petantang-petenteng itu nantang-nantang, begitu turun azab, wah dia waduhan. Katanya gitu. Walidza da fi kalim Arab wajhan itu. Wa fi hadhil ayat adilat wadhiha ala sihhati majat riwayat an Rasulillah ma halaka qaumun hatta yu'dziru min anfusihim. Rasulullah pernah menyatakan tidaklah hancur, ya, tidaklah satu kaum dihancurkan sampai mereka mengakui kesalahannya. Jadi sampai mengakui kesalahannya. Cuman ulama berbeda pendapat ini, sampai mengakui kesalahannya ini apa ada waktu sebelum azab turun? Kebanyakan begitu katanya. Jadi azab itu akan didatangkan secara perlahan. Begitu sudah di depan, itu ada masa dia tobat. Ya Allah, itu dia melihat, wah udah nggak bisa selamat. Tapi waktu itu sudah tidak berguna. Allah beri kesempatan untuk melihat. Ya, nah itu jangan sampai terjadi pada kita ya. Nah, mudah-mudahan begitu. Fama kana da'wahum idz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak ada doa mereka ketika datang kepada mereka azab kami kecuali mereka mengatakan sesungguhnya kami zalim. Nah, tadi sudah disampaikan khusus kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad, azab yang pernah turun kepada umat terdahulu tidak diturunkan lagi. Tapi ditumpahkan, diakumulasi saat sekarat. Saat sekarat, ya. Jadi orang yang pendosa, yang sekarang nggak sholat, itu jangan merasa tenang. Nanti ada saatnya. Kalau mereka diberi nggak sadar, diberi peringatan nggak sadar, terus saja begitu. Kasih sehat, begitu lagi. Kasih sakit, istighfar. Ya, sudah sehat, begitu lagi, jojong baik, kata orang sini. Hajar mendekati kematian. Karena diakumulasinya di situ. Tapi sebelum kematian mah tidak diberi azab oleh Allah. Seperti yang terjadi pada umat terdahulu ini atas permohonan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat sayang pada kita. Tidak ingin ya, beri kesempatan. Kila laisa kullu umam kana halakwa fi lahdatin laisa baina awali wa akhir mahlun. Ada yang mengatakan antara azab dan antara umat tidak semuanya ada waktu. Allah beri waktu. Ya, contohnya mau terjadi gempa. Allah beri waktu gempa yang menghancurkan. Enggak semua umat diberi waktu. Kadang-kadang dia enggak sadar langsung dihancurkan. Balkana minhum man gharaka bitufan fakana baina awali zuhuri sabab alladhi amilu annahum bihi halikun wa baina akhirihi alladhi amma jami'uhum halakul muddah. Suatu saat Aisyah pernah diberitahu oleh Rasulullah, kalau azab sudah turun maka tidak pilih orang, yang baik juga kena. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kok yang baik juga kena? Ya, kalau azab sudah turun tidak kenal orang. Maka itulah surat turun, surat berapa itu? Ayat 25, surat 16 ya. Surat 16 ayat 25 yang bunyinya begini. Wattaqu fitnah. Takutlah akan fitnah. Allati la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah.
yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antaramu saja. Ya, itulah. Jadi kalau musibah sudah datang, tidak pilih orang. Contohnya banjir bandang, ya nggak bisa milih orang baik dilewatin, nggak bisa. Gempa, ya orang baik diselamatkan, nggak bisa. Tergulung semua. Nanti di akhirat baru dipilih-pilih. Yang salah dihukum, yang tidak diselamatkan. Qala Muhammad Rashid Ridha wal ibra fil aya anna kullu mudhnib yaqau alaihi iqaba dzambihi fid dunya yandimu wa yatahassar wa ya'tarifu bi dzulmi wa jarmi idza alima nausu wal iqab. Tapi orang yang punya firasat tinggi, orang yang ilmunya tinggi akan tahu ya, musibah yang terjadi itu menimpa kita semua. Ya seperti sekarang inilah. Ya, apakah kekeringan ini akan berkepanjangan? Di tempat-tempat lain ini sudah ada istisqa. Tempat kita kan masih nyaman karena dialiri PDAM. Ya. Petani-petani sudah ngeluh. Sehingga barang-barang dapur ya, itu sudah merangkak naik karena gagal panen. Beras juga udah mulai naik. Apakah ini berkelanjutan? Ya, mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan ini ya musim, sebenarnya kalau sudah Oktober nggak hujan itu sangat riskan sebenarnya. Biasanya kiai saya dulu itu sholat istisqa kalau Oktober belum hujan. Hanya bisa September biasanya. Peralihannya Oktober lah paling sampai berkepanjangan November. Wah, ini makin parah. Ya, terutama debu-debu kan, itu akan mengakibatkan polusi. Kalau polusi sudah terjadi, akibatnya banyak yang sakit. Nah, begitu juga penyakit ya. Banyak orang yang nggak kerasa itu akan menimpanya karena tidak diantisipasi dari awal. Bahkan ada yang kadang-kadang sengaja. Ada yang sengaja itu. Contohnya rokok. Udah tahu dari sudut apapun tidak ada vitamin, semuanya merusak, tapi masih dijabanin terus. Ya udah, lama-lama ya, pasti akan mendapat hukuman. Nah itu sebelum terjadi ya, sebelum terjadi. Seperti Homer itu juga silent killer. Jadi yang rusak tuh levernya. Kalau orang sering minuman keras. Adik saya bukan minuman keras malah. Apa itu? Soft drink ya. Soft drink. Jadi dia stok banyak tuh yang pakai kaleng tuh. Taruh di kulkas. Kalau lagi siang, waduh glek-glek enak. Ya. Akibatnya kena kanker. Ya, jadi itu makanan minuman itu yang juga harus kita perhatikan. Wa amma dzunubul umam fa iqabuha fid dunya mutarad. Adapun siksa dosa yang dilakukan oleh bangsa, maka iqabnya, hukumannya itu akan berlaku di dunia. Ya. Walakin lah ajalan wa mawaqit atwal min mithliha fi dzulmi afrad. Cuma dosa sosial itu akan lambat, diterimanya lama. Contohnya faktor kebijakan pemimpin, itu harus dikritisi sebab yang menanggung akibatnya kita. Contohnya dia teken kontrak ratusan tahun. Nah, ratusan tahun itu kan berapa generasi itu? Ya artinya dijajah kan? Kalau sampai dikontrak itu kan sebenarnya dijajah. Kalau bisa jangan dikontrak, kita yang ngerjain. Nah, tapi kita belum bisa karena kita nggak punya pasar. Kontrak ratusan tahun. Wah, berapa generasi? Satu generasi katanya 20 tahun. 5 generasi. Nggak bisa kita pakai lagi. Seperti Freeport. Berapa ton satu hari emas dikeruk. Mungkin kalau kita diajak jalan-jalan di sana, udah gerongnya luar biasa. Gerongnya udah dalam bener. Makanya orang Papua marah, kok masih pakai cangcut ya. Sementara orang
emas. Justru di tempat yang ada emas itu malah dia pakai begituan. Ya, jadi kemakmuran yang tidak merata. Dalam Quran sebutkan li'alla yakuna dulatan bainal aghniya. Jangan sampai kekayaan itu beredar pada sebagian orang. Harus bagi rata lah. Jadi kita jangan rakus. Kalau kita ditakdirkan pemimpin jangan lama-lama, gantian gitu loh. Jangan semua diserakahin. Itu kita sudah sampai ayat 5 ya. Ya, kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya begini, ana muqimun bi Riyadh. Saya penduduk Riyadh. Saya penduduk Riyadh. Ya. Wa'ad Allah Subhanahu wa taala ayyasira li faridatal haji. Dan mudah-mudahan Allah menggampangkan saya untuk haji. Maksudnya saya mau haji. Mudah-mudahan digampangkan. Idza akmaltu ijra'atil hajj, kalau surat-surat sudah selesai. Ya. Wa uridu an adhaba il Madinah, tapi di sisi lain saya juga mau ke Madinah. Li'anna indi aghradan uridu ad'aha inda aqrabil Madinah. Singkatnya gini. Saya katakanlah orang Cilegon. Mekah adanya di Jakarta. Tapi di sisi lain saya mau ke Surabaya. Nah, saya sebelum haji mau ke Surabaya dulu. Yang ditanyakan oleh beliau, di mana mikot saya? Mikot itu kan pembatasan ya, kalau yang belum tahu. Jadi Mekah ini ada batas ini. Utara sana, selatan sini, timur sini. Kalau melewati batas harus pakai baju ihram. Itu yang namanya mikot. Mikot ada dua, mikot zamani, ada mikot waktu dan tempat ya. Makani dan zamani. Kalau makani itu. Nah, sementara orang ini tinggalnya di sini, Mekah di sini. Tapi dia mau ke sana dulu. Tuh, mau ke Surabaya. Yang ditanyakan ini mikotnya di sini apa di sini? Karena mau ke sini, ya. Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, nahnu la nadri halisail sayyid habil Madinah awalan antariqil Madinah in kana kadzalik fa inna yurmi qari ahli Madinah wa min dzil hulaifa. Saya kurang tahu, kata Syekh Utsaimin, dari pertanyaan penanya ini, apakah mana yang dia dahulukan, mau ke Mekah dulu apa mau ke Madinah dulu, atau mau ke Jakarta dulu, ke Mekah, Jakarta katanya, atau mau ke Surabaya dulu. Ya, kalau dia menyelesaikan haji dulu, baru ke sana, ya memang harus dari sini. Contohnya kita Cilegon, Mekah dari Jakarta, dia mau ke Surabaya. Sebelum haji, ini nggak dijelaskan sebelum apa sesudah haji dia mau ke Surabayanya. Kalau dia sebelum haji ke Surabaya dulu, berarti mikotnya dari sana. Tuh, bukan dari sini. Dia tinggalnya di sini. Itu pertanyaannya. Ya, dijawab oleh beliau gitu. Pertanyaan lain, hajjun mutamati' ahrama minal makani zamani lil ihram wa bada'adil umrah qawma bi ziyaratil masjid nabawi wa qabri rasul wa fil audati ila Madinah raja bi abyari ali wa hiya ma bain Madinah wa Makkah wa tu'tabaru makana ihram liman yakhruju min Madinah fi ayyamil ihram wa lam yuhrim minhu ala annahu sayahrimu Makkah li annu mutamatti mal hukmu fi adam ihram fi muri abyar hal alaihi hadyun ilman bi annahu mutamatti wa sayadbahu hudan hadya fi ayyami tasyrik bimina ala kaunihi mutamatti'un. Jadi ada orang yang berniat ihram, ya, seorang haji yang tamattu, kan haji tamattu ini kan umroh dulu baru haji. Jadi ada 3 versi haji itu, haji ifrad, tamattu, dan kiran. Haji ifrad adalah menghaji dulu baru umrah, ini yang berat. Yang kedua adalah tamattu. Nah, ini persoalannya. Kenapa orang tamattu? Karena dekat enggaknya dengan wukuf, dengan tanggal 9. Kalau dia sudah dekat dengan wukuf, dia ifrad bisa. Tapi kalau tamattu, kalau dia ifrad masih lama, wah dia harus pakai baju ihram terus. Itu yang menderita. Maka dia tamattu. Tamattu artinya umroh dulu selesai,
Nah, setelah itu dia pakai baju biasa. Nanti udah deket tanggal 9 baru ihram lagi untuk haji. Nah ini kasusnya seorang yang haji tamattu minal makani zaman li ihram wa ba'da umrah qauma dia setelah ihram kemudian ziarah di Masjid Nabawi, ya. Nah, kemudian kembali ke Madinah. Kan artinya dia di Madinah dulu, setelah orang ini umroh dulu. Setelah umroh, dia berkunjung ke Madinah. Tuh, di sana tuh. Nah, setelah dia dari Madinah, giliran udah deket haji kan? Tapi dia nggak ihram di mikot. Kan mikotnya Bir Ali. Ya kan? Dia pulang maksudnya mau ihramnya dari rumah gitu. Bagaimana tuh kasusnya? Ini kalau nggak ngerti peta susah ngebayangin. Ya, muter-muter. Jadi kata Syekh Utsaimin, Rasulullah SAW waqatal mawaqit hunna lahunna waliman marra alaihinna min ghairi ahlihinna mimman yuridul hajj awil umrah fa idza mararta bimiqat wa anta turid hajj awil umrah fa inal wajib alaika an tuhrima minhu wa alla yatajawazu wa binan ala hadza fa inal masyru' fi hadzal rajul ayyuhrima min abyari ali. Jadi singkatnya gini. Orang ini hajinya tamattu, umroh dulu. Setelah umroh, dia pergi ke Madinah. Ya kan? Ya, karena waktunya masih lama. Dia di Mekah sudah umroh, lalu dia ke Madinah. Saat dia sudah dekat waktu haji, kan ada batas batas miqat. Dia nggak ihram di situ. Tidak ihram di Bir Ali, tapi dia pulang ke Mekah. Maksud dia ihramnya dari maktab. Ihramnya dari maktab. Bolehkah itu? Boleh nggak itu? Kita begitu nggak? Tapi lama ya. Kalau di sini sudah waktunya dekat ya. Nih, kata Syekh Utsaimin, Rasulullah menetapkan miqat untuk Madinah, orang Madinah, ya, itu dari Bir Ali, bukan dari maktab, katanya. Karena itu yang disyariatkan untuk orang ini, dia ihram dari Bir Ali atau dari Dzulhulaifah, hina raja'a min Madinah, li'anna rajiun biniyatil hajj. Fayakunu maran bimiqatin wa huwa yuridul hajj fayalzumu ihram fa idza lam yaf'al fa ma'ruf inda ahli ilmi anau taraka wajiban. Jadi dia berniat haji. Ya, jadi kasusnya begini, dia umroh dulu. Nah, udah umroh, dia ke Madinah. Terus sisanya. Begitu udah dekat haji, dia berangkat ke Mekah. Berangkat tuh ke Mekah, mau haji. Tapi tidak ihram di Bir Ali. Iya, dari mikot, tidak dari mikot. Malah dia pulang ke maktab. Dari maktab itu dia buka baru ihram. Ini menurut Syekh Utsaimin tidak boleh. Kalau kita kan kasusnya berbeda kan? Dia setelah umroh, dia jalan-jalan ke Madinah. Udah deket haji, dia berangkat nih dari Madinah, mau haji, niatnya sudah mau haji, tapi dia nggak ihram di mikot, di mikot, tidak di Bir Ali, tapi malah pulang ke maktab, mikotnya dari situ. Kalau kita kan berbeda, kalau kita itu setelah selesai umroh, ya, setelah selesai umroh kemana kita? Di rumah, di maktab. Kalau ini keluar. Kalau kita masih di lingkungan Mekah, nggak kemana-mana kan? Kalau ini ke Madinah dia. Begitu udah deket haji, mikotnya bukan di Bir Ali, malah dari rumah, dari maktab. Ini yang nggak boleh. Kalau kita kan pulang dulu ke Mekah.
Karena waktunya masih lama kan? Nah, masih lama, udah deket. Ada orang saran itu apakah itu mikotnya dari maktab atau dari perbatasan? Ini tidak sepakat. Sebagian orang mengatakan cukup dari maktab. Bukan kita menuju ke tapal batas, ke batas kota, bukan kan? Ke batas mikot, keluar lagi. Contohnya kalau mikot Cilegon ini, katakanlah Mekah ini Cilegon, berarti ke Serang dulu, nggak perlu karena kita sudah di Mekah. Jadi yang perlu mikot tuh kalau di luar. Kalau ini kan kita sudah masuk dulu di Mekah, nunggu waktu kan. Nah, baru kita keluar. Jadi maksudnya sesudah lama di situ bukan keluar, masuk lagi, bukan. Yang dari Rasulullah itu dari luar masuk. Bukan dari dalam keluar masuk lagi. Paham belum? Yang dimaksud di sini begini. Dia sudah umroh. Ya, supaya kebayang nih. Dia sudah umroh. Setelah itu dia main-main ke Madinah. Ya, biasalah apa-apa gitu kan. Udah deket haji, berangkatlah dia dari Madinah ke Mekah tuh. Iya, tapi dia ihramnya bukan dari Bir Ali, tapi malah dari maktab. Ini yang nggak boleh. Karena sudah keluar. Kalau kasus kita jamaah haji ini kan, kita biasanya Madinah dulu kan. Nggak mungkin dari Mekah ke Madinah, nggak mungkin. Jadi kalau sudah keluar, ya harus dari tapal batas. Tapi kalau sudah di dalam, nggak keluar, terus masuk lagi. Gitu ya, maksudnya begitu. Kalau ini kan kasusnya udah keluar, dia lupa di sini nih. Lalu dia dari sini, ya nggak bisa. Kalau kita kan sudah di drop di Mekah, nggak keluar ke Madinah. Udah haji selesai baru ke Madinah kan? Atau masih jauh dari jadwalnya, kita di Madinah dulu, kan gitu kan? Di Madinah udah deket haji, baru kita dari Bir Ali. Maksud saya ini, ada nggak sudah di Mekah ke Madinah, ke Mekah lagi? Ya boros lah. Nah, bagaimana kalau orang piknik? Nah, kan harus tetap dari sana berarti. Kalau dia piknik, dia ditetapkan di Mekah, bosen ke Madinah dulu dia, melanggar jadwal. Udah dekat, ya nggak boleh dari maktab, harus dari mikot. Nah itulah, pokoknya ini kalau yang nggak ngerti mau rada mumet, harusnya pakai peta ya, pakai peta lebih gampang. Tapi kita sudah ada KBIH, nggak begitu pusing. Kalau nggak ada KBIH ya mumet juga. Demikianlah kajian pada pagi ini. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Tidak ada ya. Demikian kajian tafsir dan fatwa dari Syekh Utsaimin. Semoga kajian pagi ini menambah wawasan kita dan Allah memberikan pahala yang berlimpah untuk kita semua, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan wabil khusus kepada anak-anak kita doakan semoga hidupnya dimudahkan, diberkahi, dan senantiasa diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.